One Minute to Better Life. Doa yang diajarkan firman secara formal adalah doa untuk meminta agar kita hidup di dunia ini sebagai proses persiapan kita hidup di akhirat nanti. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Tuhan tergerak oleh belas kasihannya untuk tidak membiarkan kita kelaparan gitu. Jadi judulnya itu, Tuhan tergerak oleh belas kasihannya untuk tidak membiarkan kita kelaparan. Cuman cara-caranya teman-teman, cara-caranya ini yang kita mesti pelajarin, bahwa ya memang prosesnya nggak jauh-jauh. Kadang-kadang Tuhan datangkan, bisa biarkan juga bahwa ya kelaparan itu datang dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma kelaparan, penderitaan pun datang ke hidup kita. Penindasan, cemooh, segala macam itu datang kita dengan tujuan supaya satu saat Tuhan dapat benar-benar mengarahkan kita ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya gitu. Nah ini saya coba ceritakan, ini ngait teman-teman. Jadi bagaimana caranya orang menderita awalnya sampai ujung-ujungnya mencari Tuhan, sampai ya ada kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan, sehingga
bisa hidup di dalam firman yang benar dan bersama Tuhannya itu, bersama roh Tuhannya. Ini saya mulai dulu teman-teman dari kitab Matius pasal 15. Saya dapat impresi dari kitab Matius pasal 15 ayatnya 32 sampai 39 teman-teman. Judulnya itu Yesus memberi makan 4.000 orang gitu. Jadi ini kalau di cerita kitab Alkitab, di kitab sucinya Nasrani gitu, ini bicara Yesus membuat mujizat gitu teman. Yesus membuat mujizat. Nah, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah ini ayat 32 ini saya petik teman-teman sebagai judul ya, sebagai temanya dari Tuhan tergerak oleh belas kasihan untuk tidak membiarkan kelaparannya. Karena Yesus di sini kalau untuk saya pribadi merepresentasikan sebagai firman Tuhan, firman Tuhan yang hidup gitu. Jadi firman ya katakan firman tergerak oleh belas kasihan untuk tidak membiarkan kelaparan. Jadi siapa yang mengenal, mengerti dan melakukan firman harusnya tidak akan mengalami kelaparan teman-teman. Ini janji firman seperti itu gitu. Nah, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya gitu. Karena tidak ada roti sama sekali. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Jadi muridnya kumpulin untuk menghadapi 4.000 orang ini, ternyata cuma ada rotinya 7 teman-teman. Dan ada beberapa ikan kecil aja gitu, jawabnya gitu. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, malah 7 bakul penuh teman-teman. Jadi sudah 4.000 orang, cuman laki-laki aja yang dihitung, belum perempuan, belum anak-anak, itu sudah habis semua. Dari cikal bakal cuma 7 roti saja teman-teman. Jadi ini kan seolah jadi apa ya? Jadi 7 roti itu diberkati gitu oleh Tuhan, akhirnya menjadi mujizat untuk semua orang gitu. Jadi ini satu pertanda bahwa di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam kita melakukan firman Tuhan, itu kita tidak butuh sesuatu yang besar teman-teman. Jadi kita mulai dari yang kecil pun nggak ada masalah gitu. Jadi 7 roti, bayangin 7 roti mungkin cuma untuk kenyangkan 7 orang atau mungkin 3-4 orang. Di sini bisa mengenyangkan untuk 4.000 orang, hanya laki-laki saja. Yang perempuan dan anak-anak belum dihitung. Itu pun masih bersisa. Di sini dikatakan 7 bakul katanya, 7 bakul penuh sisanya gitu. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tadi dikatakan gitu, 4.000 itu 7 roti itu untuk 4.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak gitu. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan itu. Jadi ini firman katakan teman-teman, apabila kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menjamin tidak mungkin orang kelaparan. Jadi kalau sampai orang kelaparan, ya mungkin ya harus lebih koreksi diri dalam hal kedalaman pengenalan akan Tuhan, akan firman Tuhan itu, kedalaman antara pengertian firman Tuhan dan akan Tuhan pribadinya gitu. Dan mungkin keberanian untuk meningkatkan iman kita untuk lebih berani melakukan firman Tuhan, sehingga janji Tuhan tergenapi, tidak kelaparan gitu. Ini sih sudah baca di kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Nah ini saya langsung kaitkan aja teman, kaitkan karena yang saya alamin itu ya waktu pertama juga saya ngalamin begitu teman-teman. Saya seolah-olah sebagai pengusaha mengalami banyak masalah. Saya juga pengen waktu itu memanfaatkan Tuhan lah, ngomong dalam kutip memanfaatkan Tuhan dalam arti kata siapa tahu Tuhan bisa bantu saya maksimal. Tapi ternyata memang prosesnya begitu teman. Jadi ikut Tuhan itu nggak aneh gitu. Kalau kita ngalamin kelaparan, harus mengalami kelaparan dulu, atau kita penindasan atau segala macam itu menderita dulu, itu nggak aneh. Memang itu cara Tuhan untuk bagaimana bisa merubah kita gitu.
Nah ini nanti ujung-ujungnya teman-teman, dari mulai saya belajar dari teman rohani, dari mentor rohani, dari mulai langkah A, B, C, D, terus sampai hari ini sudah berjalan 20 tahun. Saya baru tahu bahwa ya kunci utamanya sebenarnya ya adanya kalau di Nasrani gitu, di kitab suci Alkitab kita ada doa yang formal secara firman, formalkan gitu, formalkan itu cuma satu teman. Doa yang formal itu dari kitab untuk Tuhan itu adalah ya judulnya di situ doa Bapa kami gitu. Dan cuman karena doa Bapa kami, Bapa di sini itu seolah-olah lebih terkhusus untuk orang Nasrani gitu, yang menyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa gitu. Tapi kalau saya universalkan ya doa Bapa kami ya doa Allah kami, seolah kan gitu. Jadi bukan Allahnya sendiri, Allah kami, Allah kita semua gitu. Nanti saya ceritakan di universalkan seperti itu teman-teman, karena saya pengen sharing saya ini, saya tidak mau terpaku hanya untuk teman-teman yang di Nasrani yang pegang kitab suci Alkitab saja, tapi saya pengen juga toh teman-teman saya banyak gitu, bukan cuma di Nasrani aja kan, teman saya di Muslim, teman baik teman saya di Konghucu, di Buddha dan lain-lain gitu, Hindu juga banyak teman saya, di Bali banyak gitu. Jadi saya pengen bicara konversinya umum saja gitu, di universalkan aja. Jadi saya coba hari ini, pagi ini mau coba sharingkan bagaimana dari tahap awal saya tidak mengerti akan firman Tuhan dan akan Tuhan, tergiring oleh teman-teman rohani, mentor rohani, sampai hubungan langsung ya ini sekarang membaca firman langsung gitu, bagaimana cara menghidupkan roh Tuhan di dalam roh saya gitu ya. Ini jadi terjadi perkembangan dan lucu prosesnya itu. Ternyata banyak juga teman rohani atau mentor rohani itu yang saya anggap sekarang, wah ini dulu kayaknya kurang tepat loh dia ajarin saya seperti ini gitu. Nanti saya coba sharingkan teman-teman. Nah ini jadi saya terkaitkan ujung-ujungnya dari mulai belajar, ngalamin kelaparan, sampai perjalanan rohani dan iman saya gitu, sampai ujungnya ya saya simpulkan bahwa ya doa yang paling formal itu yang diajarkan firman adalah doa Bapa kami. Nah kalau saya universalkan berarti doa Allah kami. Di sini ditanamkan kami, bukan cuma saya, berarti kami ini semua gitu. Tuhan itu maha pengasih, bukan cuma untuk orang Nasrani aja gitu. Tuhan ini mengasihi semua gitu, bukan cuma orang-orang Nasrani yang pegang kitab suci Alkitab saja, tapi semua Tuhan sayang. Makanya doa ini dikatakan doa Bapa kami, doa Allah kami. Berarti kami di sini ya universal teman-teman. Saya tangkap seperti itu, mudah-mudahan tidak salah teman-teman. Nah ini kalau saya simak gitu, apa sih intinya doa Bapa kami? Doa Bapa kami ternyata gitu, apa yang kita minta, kalau kita hafal nih dengan doa ini, kalau kita memaknai dalam hati doa Bapa kami ini, sebenarnya kita itu jadi seperti terjebak sendiri teman-teman. Ya doa Bapa kami itu adalah doa bagaimana mengajar kita berproses di dunia ini untuk nyampe ke akhirat gitu. Jadi bukan berarti doa Bapa kami itu untuk kepentingan di dunia ini, bukan loh. Doa Bapa kami itu adalah doa bagaimana kita minta kepada Tuhan bimbingan agar kita ini bisa mengalami proses di dunia ini dengan lancar gitu, sehingga kita memiliki bekal-bekal untuk menghadap akhirat nanti. Tapi karena pengenalan pengertiannya tidak dalam gitu, banyak orang yang salah artikan ya. Satu sisi minta kesusahan duniawi, tapi juga doa Bapa kami, doa Allah kami gitu. Nah ini kan jadi bertolak belakang gitu. Yang doa Bapa kami atau Allah kami yang bicara persiapan dunia ini bukan target utamanya, bukan target kesusahan duniawi utamanya, tapi keselamatan akhirat nanti. Ini cerita doa nih, doa dalam firmannya gitu. Tapi doa kitanya, doa secara kita pribadinya, minta kita sukses duniawi. Nah ini kan jadi nggak ketemu gitu. Jadi kadang-kadang saya aneh sendiri, gimana sih kok orang-orang, banyak orang doa Bapa kami serius, doa Allah kami serius gitu, tapi minta kesuksesan duniawi gitu. Nah ini kan salah kaprah gitu. Nah ini saya coba untuk bisa dari A sampai Z. Saya bicara A-nya itu adalah tadi gitu, bahwa Tuhan itu maha kasih, nggak mungkin membiarkan kita kelaparan. Bagi orang yang mengenal, mengerti, yang mau percaya Tuhan, yang mau mengenal, mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, itu tidak mungkin ada kelaparan. Dan ujungnya sampai ya Tuhan itu melalui doa Bapa kami, doa Allah kami itu seolah-olah
bukan untuk targetnya itu sukses duniawi, tapi targetnya adalah keselamatan akhirat. Justru diproses di bumi ini, di dunia ini adalah sebagai proses persiapan bekal untuk masuk akhirat. Nah ini saya bacakan dulu teman-teman yang kaitannya dengan doa Bapa kami atau di Universe kan doa Allah kami ini gitu. Nah ini saya coba kaitkan dengan kitab Matius teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayatnya 9 sampai 13. Nah di sini diajarkan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bunyinya gitu teman-teman. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh firman gitu ya, secara formal ya bunyinya begini. Ini doa formal satu-satunya teman-teman. Sepanjang cerita kitab suci ya doa formal ini cuman ini gitu. Nah kalau saya artikan satu persatu teman, jadi lucu gitu. Jadi nggak sesuai dengan doa kita yang belum mengerti firman Tuhan. Di sini udah jelas dikatakan gitu kan, itu berdoa demikian: Bapa kami yang di surga. Berarti kan tuh Allah kami yang di surga gitu. Dikuduskan nama Allah gitu kan. Datanglah ya surga gitu kan. Jadilah kehendak Tuhan, kehendak Allah gitu, kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Loh, berarti kan sasarannya kan bukan di bumi seperti di surga. Berarti kan parameternya surga teman-teman. Ya, bahwa bagaimana caranya kita hidup seperti aturan main di surga, tapi kita terapin di bumi sekarang, di dunia sekarang gitu. Nah ini kebalikan, soalnya kan kalau kita doa yang tidak berdasarkan doa dasarnya dari doa yang diajar firman ini, kebalikan bahwa kita pengen seolah-olah apa yang terjadi di dunia ini akan kita bawa sampai mati masuk ke surga gitu. Jadi kesusahan duniawi itu adalah bekal untuk masuk surga. Tuhan kan kebalik gitu. Keselamatan akhirat yang di surga yang mesti diterapin ke dalam bumi sekarang, di dunia sekarang. Ini jadi kalau orang secara doa pribadinya doa minta kesusahan duniawi, tapi doa secara formalnya nyebutnya doa Bapa kami apa doa Allah kami. Jadi saya kadang bingung sendiri, ini yang diminta apa gitu. Ya sebentar meminta kesusahan duniawi, sebentar meminta keselamatan akhirat. Nah ini pengenalan pengertian ini yang butuh teman-teman, mesti pelajari lebih dalam bahwa kalau kita berani berdoa Bapa kami atau kita berani berdoa Allah kami, ini konsekuensinya begitu teman-teman, bahwa kita itu harus lebih siap, persiapan diri bahwa kita ini persiapan untuk masuk ke dalam kehidupan di alam akhirat yang kekal nanti, bukan di dunia saat ini teman-teman. Ini buktinya di ayat 10-nya bunyinya gitu: datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Berarti kan parameternya surga. Bagaimana surga itu dipraktekkan dalam bumi, jangan dibalik sama orang dunia gitu. Kalau orang dunia, bagaimana keadaan bumi dunia diterapkan untuk ke surga, padahal kan nggak bisa. Tuhan katakan bahwa apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi ini, itu semua juga akan berlalu, semua juga tidak akan dibawa ke dalam akhirat gitu. Ya ini hanya apa ya, proses aja gitu. Hidup di dunia ini, hidup di bumi adalah proses untuk bekal kita masuk ke dalam akhirat, dimana di akhirat itu yang saya sering sharingkan terdiri dari dua: yang melakukan firman berarti masuk surga, yang tidak melakukan firman berarti masuk ke neraka, kecuali kalau ada hak prerogatif dari Tuhan, saya nggak ngerti gitu. Cuman kalau bicara di surga ada tingkatannya, di neraka juga ada tingkatannya. Nah ini persiapan hidup di bumi, di dunia ini adalah persiapan masuk ke akhirat ya, untuk duduk di posisi seolah-olah bisa di sorga, di masyarakat atau di timnya Tuhan, bisa juga masuk neraka di level yang paling ringan sampai yang paling berat gitu. Itu akhirat itu seperti itu teman-teman. Nah ini saya berlanjut ke ayat 11-nya teman-teman. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, dalam prakteknya apa orang dunia bicara doanya doa Bapa kami, doanya doa Allah kami, tapi apa bener gak sih gitu bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya? Bukannya kita ini jadi cinta uang gitu, kita ini malah nargetkan bagaimana sukses duniawi dalam bentuk harta dan data, dan tidak terus aja loh bangun nafsu duniawi.
Padahal doa formalnya teman-teman yang diajukan, yang diajarkan gitu, itu doanya seperti itu. Yang konyol ya, orangnya pembukaannya pakai doa Bapa kami, tapi dalam prakteknya gitu, dalam praktek doa pribadinya atau dalam melakukan kehidupan sehari-harinya. Karena doa kan dalam arti yang sebenarnya kan doa adalah ya bagaimana caranya melakukan firman dan menghidupkan Tuhan setiap saat. Nah, kalau kita sekarang lepas menghidupkan firman atau tidak, atau hidup bersama Tuhan atau tidak, tapi kita melakukan apa yang kita lakukan keseharian kita, apa bukan itu juga semacam doa kita gitu. Nah, ini sih kadang-kadang bingung juga gitu. Jadi doa Bapa kami mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, tapi dalam prakteknya doa itu diucapkan di awal, tapi dalam prakteknya enggak tuh. Kita mati-matian cari dana gitu, cari uang, cari target sukses duniawi, hanya itu yang cari, sampai mati pun cuma ngobrol itu gitu. Nah, ini kan yang salah teman-teman. Mestinya kan kembali lagi ya, harusnya kalau doa Bapa kami ya cari Tuhannya dulu gitu, cari firman-Nya dulu. Adapun nanti sukses duniawi itu sih ya kembali lagi memang tambahan yang dari Tuhan itu, bukan target utama kita. Jadi di ayat 11, di 10 itu sudah menyimpang teman-teman. Yang 11 pun juga sudah salah kaprah kadang-kadang kitanya gitu. Dan kalau masuk ke ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada. Nah, kadang-kadang prakteknya juga kita nggak bisa ngampuni kok, malah kita salah minta diampuni gitu. Itu yang 12-nya, 13-nya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Loh, kalau bicara 13 seperti ini, bunyinya pencobaan apa sih? Ya, pencobaan itu adalah melakukan hal-hal yang di luar perintah dan peraturan Tuhan. Itu namanya pencobaan gitu. Jadi selama kita tidak hidup dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, ya pasti kita akan masuk pencobaan gitu. Nah, lain ceritanya waktu pembentukan, Tuhan memang bisa sengaja biarkan atau sengaja datangkan ya masalah-masalah itu gitu, supaya kita berbalik, berubah, bertransformasi mencari Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, ya kita berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran yang firman perintahkan, peraturan itu tidak boleh kita langgar gitu. Kalau kita memang sudah mengenal, sudah lebih mengenal, lebih mengerti, dan sudah berani lebih melakukan firman Tuhan. Jadi saya udah bacakan teman-teman. Jadi di sini awalnya itu dari kitab Matius pasal 15, 32, 39 itu bicara Tuhan tidak pernah firman tidak mau pernah membiarkan kita kelaparan gitu. Itu cuma cara Tuhan aja bagaimana membuat kita untuk mencari Tuhan. Tapi juga berujung sampai begitu teman-teman. Banyak yang salah kaprah gitu. Saking hidup di dunia ini akhirnya sampai lupa doa Bapa kami yang diucapkan di awal doa biasanya gitu. Ujungnya itu bertentangan teman-teman dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi isi doa dengan apa yang kita lakukan tidak sama gitu. Nah, ini saya udah bacakan di kitab Matius 15, 32, 39 dan kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ini saya mulai masuk aja teman-teman ke sharing yang saya alami dalam hidup gitu. Tuhan menuntun kita yang mau percaya dan mau mencari Tuhan dengan sabar dan telaten sekali gitu. Dari Tuhan mendatangkan atau membiarkan permasalahan ini hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita butuh dan harapkan serta mau gitu, mau dan mampu berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan itu kadang-kadang membiarkan masalah-masalah datang, atau bahkan mendatangkan masalah gitu. Ya, seperti contohnya di kitab Nabi Ayub kan ceritanya begitu. Memang Tuhan yang kerjain iblis kok untuk bisa mencobai si Ayub gitu. Memang didatangkan bukan dibiarkan gitu. Jadi Tuhan itu bisa mendatangkan dan nggak aneh. Tapi kita jangan negatif thinking bahwa ngapain Tuhan datangkan ini, karena Tuhan punya rancangan dan kehendak yang lain gitu, agar kita bisa jadi seperti Nabi Ayub, agar kita bisa menjadi nabi-nabi yang lain gitu. Tuhan maksudnya gitu teman-teman. Jadi jangan aneh kalau Tuhan kita mengalami penderitaan, permasalahan saat ini, bisa saja karena memang Tuhan datangkan, atau minimal ya Tuhan biarkan gitu. Nah, ini yang kita mesti camkan dulu gitu. Dimulai mau percaya dan mencari Tuhan melalui firman dan belajar mengerti ya apa maksud firman. Kita melewati teman dan mentor-mentor rohani kita teman-teman. Ya, untuk mencari itu jadi selain kita pribadi mau mencari Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan gitu. Nah, kita kan kadang-kadang nggak cukup gitu. Ya, kita belum mengenal bahwa satu saat di level tertentu sebenarnya bisa kok kita berkomunikasi dengan roh Tuhan gitu. Ada firman yang mengatakan seperti itu. Nanti Tuhan yang akan roh Tuhan, Roh Kudus gitu. Nur mungkin kalau di Islamnya, yang mengajarkan kita bagaimana untuk bisa belajar langsung dari Tuhan gitu. Nah, ini
Kalau saya bilang istimewanya ini, saya nggak ngerti apakah semua agama mengajarkan tidak gitu, bahwa di dalam kita sebagai manusia itu ada roh Tuhan yang ada dalam kita. Kalau di Nasrani ada, teman-teman, saya pelajari, itu namanya Roh Kudus gitu. Itu roh Tuhan yang ditaruh sama Tuhan di dalam roh kita gitu, namanya Roh Kudus, roh Tuhan gitu. Nah, tapi saya juga dengar sharing dari teman-teman Muslim juga ada gitu. Jadi roh Tuhan yang ditaruh di dalam rohnya orang-orang Muslim ada nur sebutannya gitu, cahaya atau apa saya nggak ngerti, tapi ini sama. Nah, saya belum pernah tanya ke agama yang lain, ada nggak sih umpama gitu. Cuman kalau buat saya, kalau orang yang sudah benar-benar secara agama, secara iman dinyatakan bahwa kita ada roh Tuhan di dalam kita, logikanya berarti kita ini nanti akan satu saat berujung kita belajar tentang kedalaman pengenalan, pengertian, serta melakukan firman Tuhan serta iman. Ini tidak lepas dari roh Tuhan ini, teman-teman. Ya, sebutannya Roh Kudus atau Nur ini gitu. Ini nggak bisa lepas. Dan yang konyol, teman-teman, apabila orang yang sudah memang memiliki roh Tuhan atau Nur ini tidak mengajarkan kebenaran kepada orang, kan kelewatan, teman-teman. Toh roh Tuhannya ada di kita gitu. Kenapa kita seumur-umur minta belajar terus gitu? Banyak kok teman-teman rohani, mentor rohani saya yang sudah jauh lebih senior dari saya gitu. Sampai hari ini sudah saya kenal belasan tahun, puluhan tahun, tetap masih pengen diajar terus gitu. Dan saya bilang, kalau you punya roh Tuhan gitu, kenapa you nggak mau berbalik seperti yang Tuhan mau sih? Ya, selain melakukan firman, ya mengajarkan firman gitu. Kenapa? Karena sudah ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, ini bagi yang saya tahu ya cuma di kitab Nasrani dinyatakan seperti itu, bahwa ada roh Tuhan di dalam roh kita, namanya Roh Kudus. Dan di dalam sharing-sharing saya dengan teman-teman di Muslim juga ada roh Tuhan di dalam Muslim, namanya Nur gitu, cahaya. Ya, itu juga sama, perlambang dari roh Tuhan, sama aja gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini yang harusnya, menurut saya, harusnya menjadi produsen gitu, bagaimana mengajarkan tentang firman-firman Tuhan, bukan konsumen gitu. Kalau agama yang tidak kebenaran, tidak memiliki seperti ini, jadi konsumen kan wajar gitu. Tapi kalau kita kira sebagai orang agama yang diajarkan memiliki roh Tuhan, ya berarti kita yang harus mengajar gitu. Nah, ini pengertian saya seperti itu. Tapi kan untuk dapat pengenalan, pengertian seperti ini kan butuh waktu, teman-teman. Jadi ini saya cerita waktu saya perjalanan pribadi saya gitu. Jadi soalnya gitu. Jadi waktu dimulai mau percaya dan mencari Tuhan melalui firman dan belajar mengerti apa maksud firman, saya melewati teman dan banyak teman-teman rohani dan mentor rohani, di mana jika diamati saat ini gitu, jadi waktu itu kan saya anggap itu benar gitu, tapi kalau saya amati saat ini gitu, ternyata teman dan mentor-mentor rohani yang dulu kita anggap lebih benar, ternyata mereka menggunakan kebenaran bukan dari Tuhan, tapi kebenaran dari jiwa mereka sendiri, dari pikiran, perasaan, kehendaknya mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka lebih senior daripada saya gitu. Jadi akhirnya saya kan jadi meraba-raba, ini yang benar mana, yang salah mana, jadi meraba-raba gitu. Ini pengalaman pahit buat saya, pengalaman yang tidak baik gitu. Saya nggak mau, saya lebih mengenal sekarang, lebih sedikit mengerti Tuhan, saya nggak mau gitu caranya bagaimana menjelaskan, men-sharingkan sesuatu itu seolah terlalu teoritis dari sisi jiwa saya gitu. Ya, saya bicara dari firman gitu ya. Ya memang harus seperti ini gitu, bukan. Nah, ini saya nanti cerita mentor rohani yang dulu kita anggap lebih benar itu, ternyata mereka menggunakan kebenaran jiwa mereka sendiri, sehingga Tuhan itu diarahkan seperti jiwa mereka gitu. Bukan Tuhan mengarahkan mereka, tapi mereka mengarahkan seperti Tuhannya diarahkan sama mereka. Nah, ini lucu-lucu nih. Ada yang lebih mengajarkan hanya soal fokusnya pujian penyembahan kepada Tuhan saja, tidak mengajarkan firman, tidak mengajarkan pengenalan, pengertian, kedalaman pengenalan, tidak. Bicaranya pujian penyembahan aja gitu. Jadi kayak orang jiwa kan, berarti kan pujian penyembahan mereka untuk nyeneng-nyenengnya sendiri, ada di area jiwa, bukan di area roh gitu. Berdoa seperti berpuisi atau berdeklarasi atau mengatur Tuhan bahkan gitu. Ya, ngatur Tuhan itu. Ya, diajarin seperti itu. Cuma waktu itu saya ngerasa, apa benar seperti ini? Kok saya jadi bodoh sekali gitu ya. Saya kok nggak diajarkan seperti ini gitu. Ada juga yang lebih suka mendoakan orang lain sehingga dianggap lebih putih, lebih tulus, lebih suci, dan ya nggak tahu. Jadi lebih ahli, lebih pengalaman. Ya seperti itu teman-teman, dan macam-macam gitu. Nah, ini yang kadang-kadang buat saya sampai hari ini ngerasa bahwa aduh, kok saya dulu saya
doa paling bodoh banget, nggak bisa apa-apa, nggak bisa pujian penyembahan, nggak bisa berdoa secara seperti orang puisi deklarasi atau mengatur Tuhan, tidak bisa mendoakan orang lain gitu. Kok? Tapi ternyata sekarang saya baru tahu bahwa ya itu bukan begitu gitu loh. Itu yang salah gitu. Sampai ini hari jangan-jangan orang-orang yang teman-teman rohani atau mentor rohani yang pernah bimbing saya, kalau mereka tidak berubah ya akan stuck gitu. Akan berhenti cuman di situ. Ya akhirnya cuma mainan dengan jiwa sendiri. Jadi manusia yang Tuhan kasih berbentuk tubuh jiwa roh itu sama mereka diberhentikan cuma tubuh dan jiwa doang gitu. Tubuh dan jiwa tok berhenti. Padahal Tuhan pengen kan harusnya masuk ke alam roh gitu, sampai ke rohnya, ke area rohnya. Nah waktu ke area roh justru jiwa dan tubuh ini ngikutin roh. Tapi kalau manusia mentor rohani atau teman rohani berhenti gitu, stuck, tidak masuk ke area roh, ya udah, dia maksa seolah Tuhan yang ada di area roh gitu dipaksa masuk ke jiwa dan tubuh mereka yang nggak ketemu teman-teman. Setelah lebih sedikit mengenal dan mengerti akan pribadi Tuhan dan firman, disimpulkan doa adalah apa yang kita lakukan tiap hari yang dikaitkan dengan firman dan pribadi atau roh Tuhan itu gitu. Jadi doa itu sebenarnya itu teman-teman. Ya, doa yang benar itu bukan bagaimana pujian penyembahan yang bagus yang menyentuh hati sampai orang nangis. Bukan itu kok. Ya, doa itu bukan adu puisi kata-kata yang bagus panjang bertele-tele gitu. Kayaknya formal banget seperti orang pidato gitu. Itu juga bukan kok. Bukan itu doa gitu. Ya, atau doa itu cuman bisik-bisik doain orang seperti, bukan itu juga gitu. Ya, doa yang benar itu adalah doa yang memang kita berani gitu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, bersama roh Tuhan itu. Itu doa. Jadi kita pengen ucapin tidak ucapin ya itu doa gitu. Ya doa seperti itu. Nah dengan perjalanan waktu kita melakukan firman dengan roh Tuhan, otomatis kan timbul dialog teman-teman. Ya bagaimana ini mau kanan atau mau kiri, mau lurus atau mau mundur, mau naik atau mau turun gitu. Terus kan naik. Nah itu doa gitu. Doa itu seperti itu, doa yang benar. Bukan pujian penyembahan saja, bukan yang namanya, bukan berarti pujian penyembahan nggak boleh, boleh-boleh saja, tapi jangan dikategorikan itu yang paling benar gitu. Ya bukan berarti berdoa itu tidak boleh berpuitis begini, boleh-boleh saja, tapi bukan itu yang terbenar gitu. Ya bukan juga mendoakan orang lain nggak boleh, boleh-boleh saja, tapi itu bukan yang terbenar gitu. Yang terbenar adalah bagaimana kita belajar mengenal mengerti firman Tuhan dan belajar terus berani melakukan firman Tuhan. Nah satu-satunya jalan untuk bisa sampai jauh lebih mengerti dan jauh lebih berani melakukan ya harus ada roh Tuhan di dalam kita. Jadi kuncinya doa kalau menurut pengalaman saya itu teman-teman. Mudah-mudahan benar gitu, mudah-mudahan benar karena saya nggak ngerti apakah pengenalan pengertian nanti akan berubah lagi karena tiap tahun juga berubah teman-teman, nggak bisa sama gitu. Itu kan tergantung level kedewasaan kita masing-masing gitu. Tapi untuk saya umur 60 saya tangkap seperti itu gitu. Saya nggak ngerti nanti berkembangnya waktu apa berubah lagi nggak pengertian firman Tuhan dan Tuhan kepada saya gitu. Dan hanya ada satu doa yang pasti. Ini doa yang tadi saya katakan, sepanjang kitab suci Alkitab yang saya baca, doa formal itu benar-benar formal loh. Ini loh begini loh, teksnya begini gitu. Itu ya cuman adanya di doa Bapa kami teman-teman. Itu di Alkitab itu ada di kitab Matius 6 gitu, kitab Matius pasal 6 ayatnya 9 sampai 13. Itu doa formal, itu doa firman yang katakan secara formal seperti itu. Nah, doa firman Tuhan formal kan ya cuma itu, nggak ada yang lain kecuali kalau doa-doa umumnya. Ya cuman Yesus katakan gini, nanti ada yang ngajar gitu, ya ada gitu. Tapi yang secara formal benar tulisannya gitu. Nah, secara universal, kalau saya kan nggak mau cuman fokus urusan Nasrani aja, karena kembali lagi Tuhan juga tidak fokus urusan Nasrani kok. Bukan cuma orang-orang Nasrani aja yang Tuhan kasihi, enggak gitu. Tuhan itu semua, bahkan orang tidak percaya Tuhan pun Tuhan kasihi kok. Ya, tuh, sampai hari ini orang tidak percaya Tuhan pun Tuhan kasihi gitu. Nah, bagaimana kita mau petak-petakin bahwa Tuhan ini punya kita? Ya nggak bisa. Tuhan ini punya kita semua. Tuhan ini punya kami gitu. Jadi kita semua pengen yang baik, yang jahat, yang masih bagaimana terserah. Tapi semua Tuhan itu punya kita. Nah, jadi kalau saya universalkan doa yang ada di Alkitab saya itu ya doa Bapa kami itu saya bisa universalkan jadi doa Allah kami gitu. Karena Bapa itu kan Bapa itu sebutan Tuhan Allah untuk orang-orang Nasrani. Nah kalau untuk cerita di luar Nasrani kan nggak bisa gitu. Kenapa Nasrani nyebut Bapa gitu? Karena dia punya alasan sendiri gitu. Ya, yang nyebut Bapa pun kalau bicara Nasrani yang benar adalah orang yang benar-benar total loh berani melakukan firman Tuhan. Baru boleh nyebutnya Bapa.
Tapi kalau seandainya tidak melakukan firman Tuhan, ya jangan nyebut Bapa dong gitu. Ya sebut aja Tuhan Allah seperti normal pada umumnya gitu. Jadi istilahnya sebutan di Nasrani Bapa itu adalah apa ya? Satu derajat lebih gitu. Apabila kita memang benar-benar totally mengenal mengerti firman Tuhan dan totally kita melakukan firman Tuhan gitu. Dan benar-benar hidup kudus loh. Nah itu baru namanya Bapa. Jadi orang Nasrani pun kalau sampai misalnya belum bisa mengenal, mengerti dan melakukan firman, nggak tahu. Kalau menurut saya lebih baik jangan nyebut Bapa gitu. Dia sebut Tuhan saja. Lebih pantas gitu daripada kita nyebut Bapa, tapi kita tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ceritanya terserah kembali lagi kan, apakah di jiwa kita, pikiran, perasaan kita itu memang kita udah pantas menyebut Bapa kepada Tuhan atau tidak, ya itu kembali ke kita lagi. Tapi kalau saya bicara interdenominasi, saya bicara secara total agama atau total manusia gitu, saya bicara ya doa Bapa kami adalah doa Allah kami gitu, sama. Jadi Allahnya ya Tuhan Allahnya sama, ya kami ya Tuhannya kita semua gitu. Jadi bahkan yang bisa katakan orang yang belum mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan pun tetap Tuhan kasihi kok. Tuhan mau kasihi kita semua gitu. Tuhan mau kasihin kami. Inti dari doa Bapa kami atau doa Allah kami yang tadi saya bilang adalah meminta kepada Tuhan agar kita hidup di dunia ini sebagai persiapan hidup di surga. Nah, teman-teman sadarin itu tidak gitu, bahwa kalau kita sudah berani mengucapkan doa Bapa kami atau doa Allah kami, isinya itu seperti itu loh. Ya, permohonan, permintaan kepada Tuhan agar kita bisa diajar ya bagaimana hidup di dunia ini untuk mempersiapkan bekal supaya bisa hidup mendapatkan penggenapan janji-janji Tuhan di akhirat, bukan di dunia ini loh. Jadi kalau orang yang bicara doa Bapa kami tiap pagi secara di mulutnya lapal gitu, udah hafal bener, tapi tidak mengerti arti doa Bapa kami, terus gimana gitu? Ya isinya begitu kok. Tadi saya bacakan di ayat 10, ya isinya seperti itu. Ya bagaimana caranya Tuhan pengen mengajarkan hidup di akhirat itu diterapin di dunia, bukan kehidupan dunia mau diterapin di akhirat loh, bukan gitu kan, kebalik gitu. Yang kedua juga beli makan kami cukupnya lah, sedangkan kita dalam arti kata apalagi pengusaha orang karir berlimpah-limpah kita pengen carinya gitu. Jadi udah nggak ketemu teman-teman. Jadi saya ingatkan hari ini bahwa yang namanya doa Bapa kami itu adalah doa yang paling bagus, yang paling hebat gitu. Karena apa? Karena doa Tuhan yang aturkan, Tuhan persiapkan untuk preparation kita, untuk persiapan kita hidup di akhirat nanti gitu. Karena bagi Tuhan hidup di dunia saat ini adalah sangat fana teman-teman, sementara sekali, cuma 70-80 tahun gitu. Paling panjang 120 tahun. Tapi apabila sudah masuk ke alam akhirat, itu kan nggak berbatas teman-teman. Jadi di kekal itu berapa kali lipatnya 70 atau 80 tahun sih? Atau paling gampang gitu ya, kekal itu berapa kali lipatnya 120 tahun sih gitu. Nggak bisa dihitung teman-teman. Jadi benar-benar kekal itu panjang sekali, satu. Kedua, Tuhan ingatkan bahwa tidak ada barang yang di dunia ini yang bisa nanti berguna loh untuk nanti di akhirat, nggak ada teman-teman. Dan Tuhan juga ingatkannya, tidak ada barang yang bisa kebawa gitu di sana. Jadi tidak terbawa, tidak berguna gitu. Buat apa gitu? Ya justru pengennya Tuhan bagaimana proses di ini gini. Nah tapi setelah kita mengenal, mengerti, melakukan kebenaran firman Tuhan, terus Tuhan kasih berkat rohani dan juga berkat duniawi, nah itu yang mesti kita manfaatkan maksimal. Bagaimana berkat duniawi itu menjadi satu alat gitu, satu alat Tuhan untuk masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Apa sih rancangan kehendak Tuhan? Melakukan dan mengajar gitu, bukan cuma melakukan loh. Ya kalau melakukan itu SD gitu kan, ini mesti mengajar gitu. Nah mengajar ini bagaimana? Kita bukan mentor rohani yang bicara teori rohani, ya kita mengajar sebagai pengusaha, sebagai orang karir yang paling bisa menyaksikan hidup gitu. Ya bahwa kita hidup itu bersama Tuhan. Nih Tuhan ini seperti ini pengennya, cuma bisa begitu. Itu mengajarkan teman-teman. Jadi buat saya sekarang ya saya sedang coba belajar ke arah situ, lepas saya mampu atau tidak mampu gitu. Cuma saya coba sharingan ke teman-teman supaya kalau memang teman-teman bisa terima juga pemikiran saya, ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa menjadi alat Tuhan kan mestinya makin baik gitu. Karena memang Tuhan ingin seperti itu dan Tuhan butuh semua orang itu hidup benar.
Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya ceritakan gini. Jadi kitab Matius pasal 15, 32, 39 adalah dasar teman-teman. Dasar orang setat mengenal Tuhan. Tapi kalau cerita Matius 6, 9, 13, Matius kitab pasal 6 ayat 9, 13, itu titik akhirnya teman-teman. Bahwa doa Bapa kami itu adalah titik akhirnya gitu. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa tangkap. Dan nggak perlu ngalamin seperti saya kayak sempat sedih jadi nggak keruan karena teman rohani dan mentor rohani saya yang seolah-olah ya terus-terusan tidak mau mendidik saya gitu, mentoring saya ya untuk bagaimana saya melakukan firman Tuhan, mengerti firman secara langsung, tapi terus di-cut karena memang ya mereka mungkin menganggap bahwa jiwa mereka bahwa ya dia minta dihargai sebagai saya tidak ngerti sebagai alat Tuhan. Tapi kalau saya pelajarin makin ke sini bukan begitu kok. Tuhan justru malah pengen ngajarin kita itu bagaimana semua manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, bukan diperantarai kita gitu. Tuhan pengen kita punya hubungan langsung pribadi masing-masing ke Tuhan. Kita cuma sebagai alat saja gitu teman-teman. Alat untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan, cuma itu. Jadi kita jangan di tengah-tengah jadi Tuhannya gitu. Itu kan yang repot. Mudah-mudahan bisa ketangkap teman-teman, dan kalau memang berguna tolong teman-teman juga sharingin ke yang lain. Oke? See you, bye-bye.